Udah paling bener, film animasi ini tuh jadi serial aja yang tayang di streaming platform dibanding nonton di bioskop. Hai Smart Viewers, welcome back to Movie Freak. Kali ini bersama aku Karissa, your popcorn bestie yang siap buat temenin kamu untuk ngobrolin seputar film-film dan film sebagai review nomor 1 di Kemanggisan. Dan hari ini kita akan ngebahas satu film animasi yang menurut aku sih udah banyak banget ditunggu-tunggu sama para penggemarnya, khususnya kalian yang suka Disney Princess ya. Ini film pertama itu adalah Moana di tahun 2016 dan akhirnya setelah 8 tahun akhirnya muncul juga nih Moana kedua. Nah, di film Moana 2 ini akan menceritakan 3 tahun setelah Moana pertama. Jadi Moananya nanti akan jauh lebih dewasa, terus dia juga akan menemukan misi baru di mana dia itu berusaha untuk mencari perairan yang udah lama hilang. Bareng sama Maui lagi si demigod. Nah, Mauinya juga masih diperanin sama Dwayne Johnson. Moananya juga masih bareng sama Auli'i Cravalho. Tapi di sini dia tuh dia tuh nambah karakter baru juga guys. Jadi nanti akan ada teman-teman barunya Moana yang akan nemenin dia untuk berpetualang mencari perairan yang hilang itu. Oke, kita akan langsung masuk aja ke reviewnya. Yang pertama, menurut aku sendiri Moana ini berhasil bikin nostalgia, tapi dia tuh kayak doesn't go beyond. Harusnya kan kalau misalnya soundtracknya itu kan judulnya Beyond ya. Jadi aku berharap kayak Moana itu tuh bakal jauh lebih paling nggak sebanding lah sama Moana pertama, tapi ternyata enggak ya guys. Di sini aku ngeliat Moana 2 ini masih menggunakan formula yang sama, dimana dia itu ya konfliknya kayak gitu-gitu aja, alur ceritanya juga kayak gitu-gitu aja, dan pada akhirnya tuh aku kira akan berhasil, tapi ternyata di film kedua ini enggak ya guys. Film originalnya sendiri menurut aku jauh lebih impactful emotionally, karena kayak kalau misalnya di film pertama aku ngerasa banget Moana tuh bisa menyentuh kita emotionally tapi secara personal juga. Kalau di sini tuh kayak elemen-elemen emosionalnya menurut aku udah jauh lebih berkurang gitu. Konfliknya juga memang lebih berbeda ya, lebih besar, tapi kayak pembawaan alur ceritanya menurut aku blend aja gitu. Dan yang sangat disayangkan lagi menurut aku di film yang ini alur ceritanya tuh gak ada kejutan sama sekali, gak ada twist. Jadi kayak aku ngerasa ya alur ceritanya kayak main aman aja, kayak Moana yang pertama gitu. Aku gak ngerasa ada sesuatu yang baru di sini, tapi memang masih mudah untuk dicerna. Jadi memang ini tuh menurut aku pasarnya tuh cocoknya buat anak-anak kecil aja. Sedangkan menurut aku film Moana 2 itu kan harusnya itu untuk kalangan semua umur ya. Jadi berharapnya kayak Moana pertama, dimana Moana pertama itu benar-benar bisa ngasih pesan juga yang mendalam, gak cuma buat anak kecil tapi buat kita juga yang adults gitu ya. Nah, di film Moana 2 ini kita gak bisa nemuin itu guys, tapi memang menurut aku masih cukup menghibur, masih seru. Emang ini kayak bisa dibilang kid friendly action movies, jadi kayak masih bisa lah dinikmatin, tapi khususnya buat para bocil aja sih. Kalau buat orang dewasa kayaknya ya buat kalian yang fans saja mungkin akan berasa nostalgia, tapi gak terlalu berkesan sih guys. Gak ada impactful yang sama kayak di film yang pertama. Tapi menurut aku sendiri film Moana 2 ini bisa dibilang terselamatkan sama final act-nya ya. Menurut aku jujur dari awal sampai pertengahan ya ada lah, mungkin apalagi buat kalian yang orang dewasa ya pasti kayak kalian pas nonton terasa kayak agak boring. Tapi kayak di final act itu menurut aku lumayan bikin kita melek gitu pas nonton, karena kayak wow, ternyata final act-nya bisa lumayan emosional. Bukan sangat emosional tapi menurut aku udah lumayan berasa emosional ya, karena di final act itu emang banyak banget ditayangin adegan-adegan yang menegangkan, yang menyentuh juga, dimana Moana itu berusaha untuk menyelesaikan konfliknya lah. Nah, di situ tuh baru aku berasa kayak lumayan agak seru, tapi di final act aja gitu. Terus di final act juga aku ngerasa visualnya dimaksimalin banget sih. Jadi kayak buat kalian yang kangen dengan looks-looksnya Oceania-nya Moana yang dulu, itu kayak di sini tuh menurut aku bener-bener jauh lebih kelihatan nyata. Tapi dibilang level up sama yang dulu itu iya atau enggak ya menurut aku juga enggak, tapi memang ya visualnya cakep kok. Jadi di final act itu kita disuguhin sama visual yang indah dan juga lumayan menegangkan dan seru, jadi bikin kita melek ya. Next kita akan bahas lagu-lagunya Moana 2. Jujur kayak cukup disayangkan lagu-lagu itu gak se-catchy di film pertamanya. Kayak kalau misalkan kalian inget ya film pertama yang sampai detik ini, aku tuh masih inget lagu ya How Far I'll Go sama
sama You're Welcome itu kayak jujur membekas banget. Even sampai hari ini walaupun udah bertahun-tahun yang lalu, tapi aku masih sering loh nyetel lagu How Far I'll Go. Karena emang se-catchy itu lagunya dan se-easy listening itu, jadi sekali denger tuh kayak langsung kayak wow gitu. Dan aku kayak langsung nyantol di otak. Tapi sayangnya ya di film Moana 2 ini aku ngerasa gak kayak gitu ya. Banyak banget, even yang lagunya Beyond itu kayak aku harus dengerin beberapa kali deh baru kayak oh iya nyambung nih, kayak oh enak ya. Dan sedangkan ya kayaknya memang karena kurang sentuhan dari Lin-Manuel Miranda, jadinya cukup disayangkan gak seberkesan itu lagu-lagunya. Yang malah menurut aku ya, yang lumayan kayak nyentil gitu dan lumayan kayak enak aku denger itu lagunya Get Lost guys, judulnya itu yang di bagiannya si The Bad Lady. Kalau misalnya kalian nonton si Matangi, di situ aku kayak lumayan enjoy sama lagunya, seru lah ya dibandingkan original soundtrack yang lainnya. Karena entah kenapa ya tadi aku bilang masih jauh lah dari lagu yang dulu How Far I'll Go sama You're Welcome. Di sini aja Maui kan juga lagu itu kayak yang Can I Get a Chihu, yang itu kayak menurut aku apa ya udah aja gitu, nggak semembekas itu. Kalau You're Welcome sama How Far I'll Go jujur kayak sampai detik ini aku masih suka banget gitu. Next tadi kan aku juga sempat mention ya, di sini tuh kayak ada muncul karakter-karakter baru. Nah salah satunya menurut aku adalah scene stealer di Moana 2 ini adalah si Mea. Si Mea itu cerita adiknya Moana, selain visualnya yang juga super gemes, terus voice act-nya juga yang kayak gemes banget, literally apa ya, adik kecil manis gitu loh guys. Menurut aku tuh karakter dia di sini tuh sangat memberikan warna baru, ngasih sentuhan yang fresh ke filmnya. Terus dialog-dialog dia tuh juga kayak gemes aja gitu, kayak bikin apa ya, selama nonton tuh ada sesuatu yang menggemaskan gitu dibandingkan sama karakter-karakter lainnya ya. Karena menurut aku walaupun porsinya dia dikit, dia tuh berhasil apa ya, still di spotlight di filmnya gitu. Jadi di saat dia muncul tuh kayak semua tuh fokus ke si Mea gitu, beda sama karakter-karakter lain yang abis ini mau aku omongin ya. Jadi menurut aku sendiri selain si Mea tuh sebenarnya kan ada karakter lain, kayak awak kapalnya yang baru tuh ada si Loto, Moni, sama the old guy Kele. Jujur dari tiga itu menurut aku nggak tahu itu kakek-kakek ngapain udah tua diajak berpetualang dan kayak nggak ngapa-ngapain guys. Kayak kasihan banget, dia tuh dimunculin cuma buat kayak kasih efek humor kali ya, tapi gak berhasil. Kayak dari sekian banyak jokes yang berusaha dimunculin dari adegannya si kakek dan juga Moana, aku kayak ngerasa apa sih kok nggak terlalu lucu. Kayak aku malah kasihan, ini dulu nih istirahat aja jadi petani aja di desa dibanding kayak diajak menyusuri badai. Terus kayak kasian aja, nggak apa-apain, kayak nggak ada gunanya, nggak berimpact sama sekali di ceritanya, di petualangan Moana. Sedangkan kalau Loto sama Moni ya lumayan lah, mereka karakternya masih kayak si Moni kan kayak dia tuh ceritanya menurut aku dia juga salah satu apa ya, karakter yang nambahin humor sedikit tapi lumayan berfungsi juga lah di petualangannya. Kalau misalkan si Loto tuh smart girl ya, dia tuh kayak dia memberikan solusi juga ke Moana, jadi memang berfungsi dua itu. Tapi mohon maaf ya, ini kakek-kakek ngapain gitu. Selain itu juga aku ngerasa apa ya, karakter villain yang ada di Moana 2 ini gak berhasil dieksplorasi dengan baik. Gak cuma villain, si Matangi juga yang tadi aku bilang, dia tuh kayak sebenarnya Matangi tuh menurut aku karakternya menarik loh. Dia kayak the bad lady. Kalian bayangin gak sih, Moana kan identiknya sama something with water gitu. Jadi aku udah mikirnya kok tiba-tiba muncul Matangi, sesuatu yang kayak jauh dari laut, maksudnya kayak kelelawar gitu, buat apa gitu. Ya itu yang aku bilang, di sini tuh karakternya gak berhasil dieksplorasi dengan baik. Kita bahkan nggak tahu villainnya itu tuh latar belakangnya apa, kayak cuma dikasih tahu dia tuh salah satu god juga, lumayan powerful, tapi kayak kurang digali aja. Jadi pada akhirnya aku ngerasa 100 menit Moana 2 ini filmmakernya pada panik mungkin ya, karena terlalu banyak hal-hal yang mau dimasukin, gak cuma karakter tapi cerita-ceritanya. Jadi pada akhirnya semuanya terasa nggak spesial dan kayak nggak berhasil di-treat dengan baik. Oke, kalau dari aku sendiri skornya adalah 6,5 dari 10. Aku gak bilang Moana ini jelek, tapi memang salah satu film animasi yang mediocre. Karena dibandingin sama film animasi lainnya yang tayang tahun ini, jujur ini kalah jauh gitu. Makanya aku bilang kayak sebenarnya sayang aja buat apa ditayang di bioskop. Ini better jadi serial aja sih. Karena memang yang tadi aku bilang, banyak banget karakter yang bisa jauh dieksplor. Terus kayak penyelesaian konfliknya juga mungkin akan jauh lebih seru kalau misalnya dijadiin serial dibanding dipaksain ke dalam satu film dengan durasi yang singkat ini. Tapi ya menurut aku kalau misalnya kalian memang ngefans dan mau nostalgia, masih boleh lah nonton Moana 2 ini. Oke, kurang lebih itu aja dari aku Smart Viewers. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ke YouTube channel kita di Binus TV. Follow juga ke TikTok dan Instagram kita di @moviefreak.review. Ke Instagram aku juga di sini. And see you guys di video berikutnya. Bye.